Virus tersebut menyerang di beberapa sebagian komputer dan menyebabkan beberapa masalah pada perangkat teman-teman. Salah satunya adalah menghilangkan data teman-teman yang ada di harddisk atau laptop teman-teman. Maka dari itu penting bagi teman-teman untuk buat backup data teman-teman ke harddisk atau perangkat lainnya. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara nge-backup dan menggunakan aplikasi namanya Asus To Do PC Trans. Yang bisa teman-teman cara downloadnya gampang. Teman-teman tinggal ikuti cara saya berikut. Pertama, teman-teman tinggal buka itu Google Chrome. Setelah Google Chrome, teman-teman tinggal ketik Asus To Do PC Print ya. Nah, setelah itu teman-teman akan ditampilin beberapa situs dan teman-teman bisa pilih yang paling atas saja. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat itu kita pilih yang paling atas dan ini statusnya free. Teman-teman kita pakai yang free aja karena kita perlunya buat nge-backup aja. Dan fitur-fitur yang lain kita mungkin nggak terlalu pakai kayaknya. Untuk ukurannya sendiri sekitar 2 mega kurang lebih. Di sini teman-teman tinggal download dan install seperti biasa. Untuk tampilannya kita tinggal pilih beberapa menu, salah satunya itu ada beberapa fitur kayak backup, terus fitur restore dan yang lainnya. Dan ini kita udah masuk status buat penginstalan. Untuk penginstalan kira-kira makan waktu 1 menit kurang lebih ya teman-teman. Install, teman-teman bisa buka aplikasinya dan jalankan seperti biasa. Dan seterusnya untuk tampilannya seperti berikut. Bentar, akan saya zoom dulu. Di sini ada beberapa fitur seperti backup, terus app migration, terus data rescue buat nyelamatin data, terus sistem cleaning dan yang lainnya. Nah, di sini kita cuman pakai beberapa fitur aja atau fitur buat backup dan restore. Seperti yang saya bahas sebelumnya, di sini juga ada beberapa fitur dan fitur yang lainnya. Contoh sistem cleaning aja satu itu buat nge-scan cache-cache pada komputer yang nggak diperluin. Dan buat backup restore. Dan untuk lanjut kita mungkin langsung aja ke cara ke backupnya. Teman-teman bisa pilih data backup dan terus fiturnya buat next. Terus di sini ada nama dan yang lainnya teman-teman terserah mau bikin apa aja. Yang penting mudah diingat dan gampang buat teman-teman nyari si nama file tersebut. Di sini saya akan tulis juga namanya, terserah teman-teman ya. Dan untuk pembuatan dokumennya itu terserah atau kita mau backup di mana, yang penting bukan di C ya. Yang penting kita taruhnya di perangkat yang lainnya biar lebih aman dan tinggal klik OK. Di sini ada beberapa aplikasi, bisa teman-teman pilih semua atau beberapa. Itu tergantung dari teman-temannya juga. Untuk di sini ukurannya ada 21 mega atau 21 giga, maksud saya. Dan ada banyak aplikasi, teman-teman bisa pilih satu-satu atau semuanya. Jadi totalnya ada 21 giga ya. Dan teman-teman harus sediain juga device atau harddisk yang ukurannya 21 gigaan. Itu harus ya, wajib. Karena kalau kurang itu nggak backup. Selanjutnya kita tinggal pencet backup dan tunggu prosesnya sampai selesai. Itu juga makan waktu sekitar setengah jam atau 1 jam kurang lebih, tergantung dari berapa banyak penyimpanan yang teman-teman mau simpan. Dan untuk restorenya itu sama seperti sebelumnya, cuman ada fitur di sebelahnya data restore. Di data restore itu teman-teman tinggal pilih di penyimpanan teman-teman backup tadi taruhnya di mana. Itu mau di C, maksudnya itu di D atau di F, dan formatnya itu PTC ya formatnya. Nah, untuk PTC itu dari si backup dari teman-teman. Nah, dia punya format sendiri ya teman-teman. Berarti dia nggak bikin format yang lain. Dan untuk manfaat yang lain ada beberapa juga, salah satunya buat backup dan storage. Teman-teman juga bisa
menyimpan melalui cloud. Dan sekilas saya juga sudah jelasin tadi, buat manfaatin tujuan dari pengguna backup data ini adalah untuk menyimpan data-data penting teman-teman ke penyimpanan yang lebih aman. Contoh seperti virus HP. Dan untuk virus HP itu biasanya kita lagi booming-booming yang sekarang seperti install APK, dan ternyata APK itu terserang dengan virus yang bisa mengambil data-data informasi teman-teman beserta bank akun teman-teman, dan itu lebih bahaya. Maka dari itu penting buat memahami backup data, buat nge-backup data teman-teman. Dan satu untuk kemudahan dalam mengakses, yaitu ketika teman-teman mencadangkan beberapa data itu teman-teman bisa akses melalui cloud atau yang lainnya. Terus untuk keuntungan yang kedua lagi, buat ngelindungin data teman-teman dari perangkat perusak seperti virus yang saya sampaikan tadi, baik itu komputer atau laptop. Itu sama-sama bahayanya, karena data pribadi kita itu paling utama. Nomor 3 adalah mengamankan data ketika proses reset. Jadi sebelum install ulang, teman-teman wajib buat ngamanin data teman-teman dulu, backup menggunakan aplikasi yang dibutuhkan seperti tadi. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe